harus saya lakukan kan begitu. Nah, jadi memang begitu Pak. Selamat. Kalau kita itu banyak Ini dibuka ya. banyak orang, banyak saudara. Nah, kita saudara bukan hanya sesuku saja, sedaerah saja. Kita saudara itu, Ya. itu kan setiap orang mukmin itu bersaudara dimanapun saja berada. Ya. Ya. Bro. Ya. Ulang balik start, ulang start balik. Aku enggak mau. Bisa. Kok Selamat sudah datang tuh. Pak Gafar bisa masuk. Coba diulang startnya. Nah. Coba aja. Ridwan bilang belum bisa masuk. Pak Ridwan nggak bisa masuk, Pak Ridwan. Nah, dia mau ya? lagi ngulang-ulang. Tahu tuh. Oh. Kayak biasa lah kalau gini-gini kita ada hambatannya. Benar. Gimana Pak Gapar? Ayo, saya mau dengar nih Pak Gapar. Pak Gapar, silakan Pak. Pak Selamat itu ready itu Pak. Itu di Tampolga. Ya. Saya mau dengar aja dulu Pak Gapar. Visi misi. Monggo. Ya Pak Gapar, silakan. Pak Khairunas, Pak Gapar, untuk bicara. Halo. Ya. Ya Pak Gapar, ditunggu. Lanjut. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terputus, Pak. Iya, ini diganti ke HP ini. Dari tadi putus-putus terus. Iya. Nah, ini baru bisa tersambung. Ya. Nih, pakai HP. Iya, silakan Pak Gapar. Gimana? Tadi saya nggak mengikuti, tapi baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairunas. Tadi ada Pak Selamat, Pak Ridwan. Ya. Dan tampaknya ada satu lagi Pak Aldi ya. Aldi. Pak Aldi. Baik. Ya, terima kasih Pak Khairunas. Saya sudah diajak ikut dalam silaturahmi pada malam hari ini. Ya. Memang ada pembicaraan dengan Pak Khairunas ya kemarin ya. Bahwa ada keinginan untuk membuat satu forum ya yang dimulai dengan silaturahmi hari ini. Dan tentu nanti apa yang sampaikan tadi saya simak pada bagian awal ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan, dan ternyata Pak Ridwan memang sebagai seorang motivator yang sudah melakukan berbagai kegiatan di Sumatera Barat, tentu juga di tempat lain, dan ini merupakan potensi kita ya. Kalau kita menginginkan suatu kelembagaan ya yang tadi disebutkan apakah dalam bentuk yang ada berbadan hukum gitu ya, ini bagus. Tapi tentu persiapan ini harus kita lakukan dengan bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang ya, dan tentu juga harus banyak ya yang akan kita termasuk juga yang dari ranah Minang sendiri gitu ya. Ya yang sekarang tentu yang dirantau ya. Jadi kalau ada yang teman-teman yang bisa kita juga berbagi pendapat dengan
ramuan di ranah Minang yang toh nanti yang kita tunjuk sebagai pelaksana yayasan. Nah, oleh karena itu ada ya sinkronisasi apa yang kita gagas, dan kemudian mereka yang ada di ranah Minang atau nanti teman-teman yang di sana sebagai pelaksananya itu dapat terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, ada kesamaan ya, pemahaman ya dalam kerjasama ini. Ada kerjasama, kemudian tentu ada kesamaan pemahaman antara apa yang kita gagas dengan teman-teman kita yang ada di ranah Minang. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ini merupakan bagian awal ya, dalam arti paling tidak mencari bentuk ya, bagaimana nanti kita akan lakukan, ya saya setuju ya, kalau memang itu dikukuhkan dalam bentuk maaf, dalam bentuk ya badan hukum, ini ada kekuatan kita. Memang kalau kita lihat kenyataan di masyarakat kita Minang, karena Minang ini kan satu masyarakat yang di sana tinggal penghuni kita yang banyak merantau. Tadi dikatakan oleh Pak Kainus mungkin 50-50 ya, ada 50% di rantau yang di kampung, kemudian ada yang banyak di rantau. Nah, tentu bagaimana kita menyatukan ya kawan-kawan kita yang di rantau dan perantau ini dengan ranahnya Minang ya, dan apa yang dapat kita lakukan. Dan ternyata dari yang sampaikan oleh Pak Khairnas, kemudian juga dari Pak Ridwan tadi, sebetulnya banyak yang harus kita lakukan untuk kampung halaman kita. Baik dalam SDM-nya, sumber daya manusianya, tentu juga dalam potensi yang ada di ranah Minang itu. Kita tahu ranah Minang sebagai agraris ya, situ lahan pertanian banyak, kemudian juga sebetulnya peternakan itu makin memungkinkan, tentu juga di daerah-daerah pesisir ada perikanan gitu. Nah, memang betul bahwa yang terjadi di ranah Minang sekarang ini ada perantau yang kadang-kadang rumahnya sudah tinggal, kampungnya sudah tinggal, kemudian tanah pun juga banyak yang tidur, artinya tidak produktif. Nah, yang tadi saya senang itu apa yang sampaikan Pak Ridwan, bisa bertemu dengan para wali negari ya, para camat, itu satu hal yang memang harus kita ke sana gitu. Kita untuk menggerakkan mereka harus dari pimpinannya dulu ya, dari kepala ya, kalau dari kepala daerah ya mungkin kita pada gubernur, kita ada pendekatan, kemudian bupati dan camat-camat. Nah, kalau bisa itu yang kita dekati, berarti mereka lah yang nanti pada akhirnya yang akan menyiapkan ya tenaga-tenaga yang harus kita berikan pelatihan-pelatihan. Saya setuju ya, dan itu memang harus dibuat perencanaan yang matang ya. Kita rencanakan ada program yang memang harus kita siapkan, dan kemudian ada prioritas-prioritas di dalam menggarap ya masyarakat dengan sumber daya manusia yang tadinya tertidur, nah kita bangunkan ya. Artinya yang tadinya mungkin mereka itu belum siap ya untuk memperoleh pendapatan yang layak. Nah, kemudian bagaimana kita nanti menggerakkan mereka bahwa apa yang mereka ketahui selama ini tentu tidak akan menjadi perubahan apabila itu dilanjutkan, tapi harus ada perubahan dalam bentuk ya peningkatan ya kemampuan. Misalnya kalau tadi dikatakan bahwa petani memang mereka itu tradisional, ya udah pagi berangkat, kemudian sampai siang jam maco, tanam, kemudian tunggu selesai dipanen, disabit, tunggu lagi, kemudian datang masanya lagi, begitu ya. Tapi mungkin tidak
di saat-saat diantaranya itu kita adakan ya, kalau misalnya sawah itu memang ada masa-masanya gitu. Tapi kita pun juga sawah bisa dijadikan produktif ya. Apakah di situ dibuat empang ya, kita bukan hanya bertanam padi, tapi dia bertanam ikan juga gitu ya, ternak ikan dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita garap dan memang harus kita prioritaskan dulu ya. Nah kita inventarisasi apa yang harus kita lakukan, kemudian dari hasil inventarisasi mana-mana yang akan kita lakukan secara mungkin prioritas ya, ada skala prioritasnya gitu. Nah ini tentu tidak lepas dari bagaimana komunikasi kita dengan Pemda setempat gitu ya. Karena toh juga yang tahu mereka ya adalah Pemda itu, kemudian baik dari tingkat atas sampai ke daerah ke bawah sampai nama di negari. Ya saya setuju. Dan ini kita lanjutnya kalau ini kita katakan sebagai awal dari pertemuan, ya saya berharap Pak Khairunas dapat mencari lagi, artinya memasang mata dan telinga siapa-siapa yang dapat kita hubungi. Dan tentu karena ini kegiatan kita ini adalah sifatnya memang kegiatan dalam arti ya harus ada kemauan keras kita, kesediaan kita untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat ini. Ya itu penting. Ya, jadi ini orang-orang yang seperti ini ya, kita cari orang yang memang mampu menyediakan sebagian waktunya dan tentu untuk bagaimana kita menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat kita, gitu, agar masyarakat kita di tanah Minang itu ya tidak terlalu ketinggalan dan juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Saya kira itu Pak Hernas ya, dan apa yang disampaikan Pak Ridwan. Kemudian saya tidak mendengar dari Pak Islam, tak apa-apa ya, karena memang intinya itu bagaimana kita nanti punya kesamaan pandangan ya terhadap apa yang akan kita lakukan itu. Saya kira itu saya setuju. Terima kasih Pak Hernas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Ridwan lah mencogok tadi mah. Sudah ada. Ya. Alhamdulillah Pak Ridwan ini sangat emang Pak Ridwan ini langka ini kita punya dan memang iya bukan main Pak Ridwan ya. Dan semangat ya, saya setuju Pak Ridwan. Baik, mungkin nggak jauh beda lah dengan saya, tapi semangat beliau itu bukan harus gitu ya. Luar biasa. Dan ini harus harus kita tularkan kepada yang muda-muda gitu ya. Yang muda-muda masa kalah yang tua gitu. Betul. Iya, umur saya sudah masuk kepala 7 juga nih Pak. Insya Allah tahun depan saya masuk kepala 7. Jadi gini saya, Pak. Ya kalau gitu ya. Ya, jadi Pak gini Pak Gafar. Iya. Yang perlu kita pikirkan sekarang langkah 1, langkah 2, langkah 3. Iya, betul. Langkah 1 ini adalah kita bagaimana kita punya pemahaman yang sama dalam tujuan yang sama. Kalau ini sudah clear nih, ada 1. Kemudian langkah kedua adalah baru kita bentuk badan hukumnya ini apa. Karena badan hukum inilah nanti yang memang bisa berdialog, berkomunikasi dengan Pemda. Untuk diketahui Pak ya, setiap penggantian gubernur itu mereka datang ke gedung Balerong mengundang ormas-ormas perantau. Dia minta kepada ormas-ormas perantau, tolonglah bangun negeri kita. Bangunlah desa kita. Tolong investasi di sana. Setiap penggantian gubernur loh Pak. Saya hadir. Kalau saya jadi gubernur nggak perlu saya undang masuk Sumatera, itu nggak perlu investasi. Kenapa? Gitu. Nah, kenapa gitu loh? Kan tergantung sekarang ini cara berpikirnya melihat membangun negerinya kan begitu. Nah, tapi ini adalah peluang bagi kita.
Nah, nanti kalau sudah badan hukumnya sudah ada, Pak Gopur, ya Pak Gopar, baru kita rapat teknis di Padang. Di situ kita Ya. bikin flowchart-nya, semua ruang lingkup, segala macam kita bikin. Nanti kita bikin. Ya. Sama-sama kita bikin. Tapi kerangkanya saya siapkan. Job list-nya sudah diatur nanti. Karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu sudah menjadi standar di dalam suatu bentuk yayasan itu sudah ada standar. Ya, sama ya. Betul ya. Nah, nanti dari situ kita akan mengemas dari mana kita memulai, siapa yang memulainya, bagaimana caranya memulai, di situ kita bahas. Nah, sekarang kita nggak apa-apa, sekarang kita kan obrol aja dulu. Ya. Nanti kita kupas, jadilah di situ pekerjaannya langsung ketok palu. Tak. Begitu kita ketok palu, kita mulai kerja. Tapi sudah ada target yang nanti ketua yayasannya adalah yang di Padang. Ini kita bicara teknis ya, Pak. Nggak apa-apa lah, kita angan-angan dulu lah ya. Bermimpi dulu lah kan. Nah, nanti di Padang itu Pak, ketuanya kita bilang nih, kita yang di rantau nih, kita bilang, ya Pak Selamat nanti sebagai konsultan itu Pak Selamat. Nah, jadi Pak Selamat itu sebagai penasehat lah. Nanti di situ, ya kita tetap kita hormati. Ya. Nah, jadi nanti di sana Pak, di ketua cabang sana, kita sudah bilang, tolong daerah ini, kabupaten ini, daerah tertinggal ini disiapkan, dibikinkan suratnya segala macam itu. Ya, ya. Sambil di situ nanti yayasannya melapor ke Pemprov. Nanti saya yang dampingin ke Pemprov-nya. Karena saya udah kenal dengan kepala bironya itu udah kenal. Saya udah kenal kok. Iya. Ya. Nah, kita bisa masuk ke sana gampang itu masuk ke daerah itu kita gampang. Ya, mudah, ya. Panjang memang niatnya Ada bangun jalurnya. daerah, Pak. Nah, nanti di situ baru kita siapa yang memulainya? Yang memulai kita, Pak. Siapa yang ngajak? Yang ngajak saya, Pak. Nanti Bapak sebagai narasumber bisa. Kita kemas nanti. Sepatah kata, dua patah kata, nggak apa-apa. Yang penting kita tampil rame-rame. Wah ini Pak, ini pekerjaan besar ini Pak. Kalau seandainya saya bilang tadi sudah sukses di 1-2 kecamatan ya, itu Pak ini jadi perbincangan orang ini yayasan ini. Sumber dana udah masuk dari segala penjuru angin. Nanti bila perlu Pak, kita di yayasan itu ada umasnya. Umasnya itu kita bilang dia akan membuat YouTube. YouTube itu nggak main-main loh Pak. Itu sumber duitnya luar biasa itu. Sumber duitnya luar biasa itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Sumber duit. Wah luar biasa sumber duit. Nah jadi memang kita cari duit, cari amal. Cari duit itu adalah untuk menjalankan organisasinya ini. Sumber duit itu banyak nanti akan datang dengan sirinya. Seperti ini ya, seperti Pak Selamat aja. Rezeki anak-anak itu adalah rezeki yang memang sudah diberikan oleh Tuhan. Yayasannya Pak Selamat itu bisa hidup, pendidikan Pak Selamat itu bisa hidup. Kenapa? Ya memang tujuannya baik untuk membangun anak bangsa sehingga apa? Rezeki itu Allah yang mudahkan, Pak. Nah, jadi tahapannya seperti itulah Pak, kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan aja lah niat kita ini. Nah, yang penting sekarang siapa orang-orangnya nih Pak yang kita rekrut. Nah, siapa orang-orang yang bisa kita bangun. Carilah orang-orang yang punya niat yang sama dengan kita, ya, yang mau berkorban. 1 kali kita pulang, 2 kali kita pulang, untuk 3 dan 4-nya itu sudah ditanggung biaya yayasan. Kenapa? Saya sudah tahu sumber duitnya dari mana. Sumber duitnya dari mana? Salah satu sumber duit dari Pak Gafari sumber duit. Bapak, kan setidak-tidaknya Bapak mikir bagaimana cara adanya ini. Mungkin sumbangan bantuan dari yang lain, dari saudara kita yang lain, dan ormas-ormas Minang kita libatkan nanti untuk turun mereka memberikan perhatian kepada masyarakat Nagari itu. Jadi seperti itu, Pak. Lanjut, mungkin silakan Pak. Ya, silakan. Ayo lanjut, silakan Pak Kairunas. Ya, lanjut.
yang disampaikan Pak Ridwan itu, beliau ini sudah punya konsep, ya kan, punya konsep, sehingga nunggu siapa sih yang punya komitmen untuk arah ke sana. Dan selama ini kan kita sudah hubungi beberapa teman, karena ini adalah sifatnya teman-teman ini terikat dengan sebuah ikatan keluarga Minang, IKM. Dia menunggu dari IKM itu. IKM itu tidak bisa berkontribusi yang model-model gini. Sebab masalahnya IKM itu sendiri itu belum ada sekretariatnya. Padahal kita akan menunggu dari dia. Ternyata dia belum sampai ke sana lah pemikirannya. Nah, karena kita ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mau cepat menghasilkan manusia yang produktif. Nah, jadi kalau IKM kita pelajari, taruhlah mulai di Kebu Minang. Kebu Minang apa manfaatnya untuk masyarakat? Kan tidak ada, cuma hanya ngumpul-ngumpulkan uang dari 1.000 gerapan 1.000 rupiah. Sudah itu lama-lama hilang, menjadi politik, jabatan politik kan. Yang untung siapa? Adalah orang-orang yang duduk di DPR, jadi pejabat. Tapi masyarakatnya begitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Itu Kebu Minang. Begitu juga IKM. IKM itu melahirnya dari tahun yang Fadlizon ini 2016. Sampai hari ini pengurusnya dari tahun ke tahun itu berubah-ubah. Jadi orang yang sudah pernah masuk, sudah itu dia keluar lagi. Kenapa? Tidak ada kerjaan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau rapatnya paling-paling mencari rumah makan. Sudah itu iuran. Sudah itu, sudah rapat, tidak ada satupun keputusan yang bisa diambil. Tuh. Jadi ini permasalahan. Ya. Ya. Itu masih bisa dengar saya, Pak ya? Hilang nih. Oke. Ya. Jadi itu melihat, makanya saya buka temanya itu membaca dan menilai hubungan antara kerjasama ranah rantau. Yang kita baca seperti itu. Di ranah itu ada namanya Bina Kerjasama Ranah Rantau. Itu sudah ada di sana. Di Pemprov itu sudah ada. Dia masuk ke kota-kota, ke rantau. Tidak nyambung. Kenapa di rantau itu tidak ada tidak ada wadahnya. Tidak ada sarananya untuk berkomunikasi seperti kita ini. Jadi begini. Dia jalan sendiri. Ya, lanjut Pak Ridwan. Saya tambahin, mohon maaf. Apa yang disampaikan Pak Karuna itu adalah maksudnya begini, Pak Gafar. Ya. Di Pemda itu ada namanya Biro Kerjasama Ranah dan Rantau. Ya. Jadi memang strukturnya lado itu. Ya. Dan itu pun mulai ramai 4-5 tahun belakangan ini. Saya oleh kabaknya, kepala bagian ranah rantau itu, mengundang saya sebagai narasumber pembicara di Pemprov. Ya. Jadi saya juga tahu bahwa struktur itu memang sudah ada. Nah, persoalannya adalah ormas perantau Minang di Jakarta ini tidak solid, gitu loh. Yeah. Dan punya rencana kerja yang tidak terukur, gitu. IKM-nya si jenderal. Saya di IKM jenderal itu sekjen loh Pak, wakilnya sekjen. Yeah. Saya tawarkan konsep itu, nggak nyambung. Kemudian Pak Silison ini, di Pak Silison saya ditempatkan di bidang pendidikan, Departemen Pendidikan ini bersama Pak Kairunas. Nggak nyambung. Kenapa? Memang mereka tidak punya konsep bagaimana menjadi organisasi yang produktif dan mandiri.
Bahkan saya pernah bilang Iya. sama ketua IKM itu adalah bagaimana IKM ini menjadi produktif dan mandiri. Apa itu produktif? Dia punya kemampuan mendirikan manusia-manusia yang produktif. Kemudian apa? Dia mampu meningkatkan ekonominya. Dan dia mandiri di dalam organisasinya. Saya jelaskan. Iya. Tapi gimana namanya organisasi yang memang tidak terukur, tidak terstruktur, yang katanya terukur, katanya terstruktur, tapi ternyata enggak. Oke lah, kita clearkan saja itu, kita lepas. Nah, konsep kita Pak yayasan ini ada tahapan prosesnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu kita harus punya program itu. Karena dalam rangka 1 tahun pertama saja kita bisa berikan pelatihan itu Pak. Karena di tahun kedua kita sudah punya nanti sekretariat atau kantor milik yayasan. Dan Iya. saya yakin. Kemudian apa? Tahun kedua kita punya balai pelatihan sendiri milik yayasan. Jadi apa? Memang ini manajemennya adalah manajemen yang mandiri. Kita bangun manajemen yang mandiri. Sehingga apa? Yayasan ini bisa mandiri. Sampai dengan Pak Slamet itu, saya sangat salut dengan Pak Slamet. Apresiasi saya buat Pak Slamet itu. Luar biasa itu. Ya, dari kecil dia bisa bangun, seperti ceritanya Pak Kairunas, sekarang sudah bertingkat, luar biasa. Ya, perjuangannya luar biasa. Apresiasi Pak Slamet ya. Sukses Terima mudah-mudahan kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita punya tahap seperti itu, Pak. Kita harus punya tahapan proses seperti itu, terukur dan pasti. Dan saya punya kenapa? Saya punya keyakinan gitu. Karena apa? Nanti yayasan ini setiap kerjaannya itu dia akan berdialog dengan DPRD. Kita akan berdialog di situ, Pak. Kenapa? Supaya dapat kebijakan politik, kita dapat suplai ya, baik tenaga kerja ataupun apapun nama judulnya. Yang penting bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja. Itu nanti kita uraikan ini. Dari mana mereka bisa jadi sejahtera? Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan? Bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja? Dari kita. Dari mana kita bisa menciptakan itu? Kenapa? Kita memberikan pelatihan dan keterampilan. Manalah mungkin seseorang itu bisa meningkatkan kesejahteraannya kalau dia tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Bagaimanalah pula kita bisa mengentaskan kemiskinan kalau masyarakatnya tidak pula punya keterampilan dan ilmu pengetahuan. Bagaimana pula kita bisa masyarakat di situ menciptakan lapangan kerja kalau mereka tidak punya keterampilan dan pengetahuan. Yayasan kita, kerjasama kita dengan rantau adalah bagaimana kita meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dan keterampilannya. Itu yang paling penting, Pak. 1, 2, 3, saya yakin tidak bisa berhasil. Sepanjang punya pemahaman yang sama, tekad yang sama, kemauan yang sama. Aku jangan sampai wah kota saja, sudah. Itu berarti dia nggak punya pemahaman yang sama itu, Pak. Nggak mungkin, berarti dia nggak paham. Iya. Kita punya orang yang punya kepahaman, tekad. Begitu, Pak Kairunas. Betul. Jadi, Lanjut, Pak Kairunas. jadi Saya pun dengar Pak Slamet ini, gimana Pak Slamet? Punya ilmu Ya. Pak Slamet, saya perlu nih, coba ditawarkan Pak Slamet. Kalau Iya, di saya tadi terluput ini dengan dengar tempat selamat. Iya. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi cocok apa yang dikatakan Pak Ridwan, Ya. yang penting itu punya pemahaman yang sama, kemauan yang sama, jangan ada indikasi yang lain-lain, insya Allah. Kalau dalam bahasanya itu kita harus militan. Itu saya cocok banget, Pak. Sebab kalau kita berjalan, salah satunya itu sudah ada yang menceng, ya tanda kutip, hanya itu, ya kan, waduh, repot. Ya. Buat saya sih, artinya terjun, kemanapun juga, kalau saya sih
ingin mendapatkan ridhonya dari Allah aja, udah begitu aja Pak Tuan. Artinya kita sama-sama jangan ada saling satu sama lain yang lebih unggul atau bagaimana. Karena pengalaman yang saya lakukan kemarin itu memang saya berjuang memang single factor itu Pak Ridwan, Pak Gafar ya, Pak Hairinas yang tahu artinya bagaimana sekolah saya dulu itu seperti laskar pelangi lah ibaratnya seperti itu. Tapi ya kita pendekatan approach-nya itu kepada para pejabat ya kan dengan ketok pintu yang baik, yang lunak, yang jinak, akhirnya mereka bisa mau menerima kita kan begitu Pak. Artinya kita di sana itu ya merendah apa yang dia mau, apa yang dia ucapkan, kita nurut aja. Karena apa? Karena saya punya tujuan. Tujuannya apa? Bagaimana menciptakan sekolah saya maju berkembang tidak kalah dengan yang lainnya. Karena beliau pemegang kebijakan yang paling akurat ya kan. Nah, sehingga apa yang kita minta pun direstui karena hubungan baik artinya hubungan emosional begitu Pak Ridwan, Pak Gafar ya. Ya akhirnya dari sekolah kita yang artinya separuh tembok sekarang sudah berdiri kokoh 3 lantai, semua jumlahnya ada 12 kelas ya. Nah ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan saya juga berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini bukan karena saya dan sebagainya, karena didoakan oleh rekan-rekan guru maupun yang lainnya kan begitu Pak Ridwan, Pak Gafar ya. Dan bagus. Alhamdulillah guru-guru saya semua 21 orang guru termasuk saya ini 22 semua udah saya umrohkan semuanya. Alhamdulillah. Ya artinya sekolah hanya bisa memberikan budget satu orang guru itu 20 juta, silakan mencari travel yang mana kita akan bayar, tapi dengan catatan kita hanya membackup 20 juta kala itu sebelum corona Pak. Ya Alhamdulillah berkat izin Allah, doa dari rekan-rekan, semuanya ya tercapai apa yang menjadi keinginan dari umat kita semuanya Pak Gafar ya. Karena walaupun juga ya yang kita cari itu ya kebaikan lah kan seperti itu. Seperti saya